Contohnya misalnya begini, obat-obat diuretik, obat-obat yang dapat meningkatkan volume urin, diuretik. Obat-obat yang meningkatkan volume urin, maksudnya untuk mengurangi ODIM misalnya, untuk mengeluarkan toksin, untuk mempercepat pengeluaran daripada berbagai macam elektrolit yang tidak berguna. Yang jelas memang untuk mengeluarkan batu ginjal, mungkin bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Nah, mekanisme tentang sifat fisik kimia obat sebagai efek diuretik bisa terjadi. Kenapa? Karena contoh kita lihat ginjal. Ginjal itu ada nefron, ada glomerulus, ada kapsula Bowman, ada diteruskan dengan tubulus proximalis, tubulus Henle, tubulus distalis, tubulus colligensum, baru bersatu di vesika ureter, baru bisa ureter lalu ke vesika urinaria. Nah, secara normal glomerulus ini fungsinya memfiltrasi dari zat-zat hasil metabolisme obat, hasil metabolisme makanan yang dimakan itu difiltrasi lewat glomerulus masuk ke dalam tubulus. Di tubulus fungsinya mereabsorpsi mineral-mineral yang masih dibutuhkan oleh tubuh, termasuk natrium, kalium, klor, itu yang difiltrasi oleh glomerulus akan direabsorpsi di tubulus. Tetapi obat-obat, kalau kita memberikan obat-obat diuretik, maka apa yang terjadi? Terjadi hambatan reabsorpsi ion-ion natrium khususnya. Ion natrium dan klor pada umumnya. Ion natrium dan klor dihambat reabsorpsinya oleh obat-obat diuretik. Obat diuretik contohnya misalnya furosemid, nanti akan jelaskan ya. Obat-obat diuretik menghambat reabsorpsi natrium, akibatnya natrium tidak direabsorpsi. Kalau natrium tidak diabsorpsi, apa yang terjadi? Masih ramai sekali ya. Terganggu enggak? Halo, suara itu ya? Halo? Halo? Kok sepi? Ya, Prof. Dengar suara saya? Dengar, Prof. Dengar, Prof. Kamu masih terganggu dengan suara-suara luar enggak? Tidak, Prof. Tidak, Nah, Prof. syukurlah kalau gitu. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalau saudara memberikan obat diuretik, yang mestinya natrium, klor, kalsium itu direabsorpsi oleh tubuh, oleh tubulus, ternyata dihambat oleh obat-obat diuretik. Apa yang terjadi kalau fisik kimik ini dihambat? Maka natrium dan klor terutama itu ada banyak di dalam saluran tubulus karena tidak direabsorpsi. Kalau dia banyak, dia bersifat hipertonik. Dia akan menarik cairan H2O, ditarik di luar jaringan, di luar dari tubulus, masuk ke dalam tubulus. Sehingga dalam tubulus bawahnya air yang merupakan air seni, merupakan urin yang disalurkan nanti ke tubulus, ke vesika urinaria sebagai penampungnya. Nah, ini karena perubahan daripada sifat fisik kimia obat, natrium dihambat, klor dihambat, beberapa elektrolit dihambat, maka ini yang bersifat menarik cairan, sehingga keluarlah urin berlebih. Sehingga keluarlah urin yang berlebihan, yang kita kenal namanya diuresis. Jadi terjadi penumpukan cairan di mana? Penumpukan cairan di tubulus, kemudian ditampung di dalam vesika urinaria melalui ureter terutama. Setelah ductus coligandus ya akan menyatu menjadi ureter. Nah, di sana ditampung, kemudian kalau sudah penuh vesika urinaria maka timur refleks untuk urin, refleks untuk urinasi. Nah, ini salah satu mekanisme kerja obat secara umum.
Contoh obat diuretik. Yang berikutnya, cara kerja obat itu yang berbeda itu sebagai chelating agent, mencelit, mengikat. Mencelit itu artinya dia mengikat obat tertentu. Contoh misalnya, saudara lihat aja keracunan logam berat. Keracunan logam berat ini heavy metal itu seperti misalnya PB, brom. PB ini sudah umum digunakan pada setiap industri, pasti menggunakan PB, terutama industri pipa, industri plastik, industri pipa baja, apalagi pabrik baja itu menggunakan PB semua karena bahan murah dan untuk memperkuat, untuk menguatkan pipanya itu sebagai penguat, di samping sebagai campuran-campuran lain. Tapi yang banyak lagi diketahui adalah PB itu banyak ada di dalam BBM, bahan bakar minyak yang dalam bentuk bensin, dalam bentuk solar, dalam bentuk itu banyak mengandung PB. Fungsinya PB di dalam bensin, dalam premium, di dalam solar maupun di dalam Pertamax maupun Pertalite misalnya, itu sebagai stabilisator pada mesin. Jangan sampai mesin itu bergetar, mengurangi getar sebagai anti kenok, Jadi PB tetap ada pada BBM. Kalau saudara menggunakan BBM, pasti akan terjadi polusi pengeluaran bahan bakar BBM tadi. Ya tergantung jenis bahan bakarnya. Walaupun Pertalite, Pertamax maupun Pertamax yang Pertamax super yang 19% saya nggak tahu juga, tapi semuanya menggunakan PB. Nah, asid pembakarnya akan keluar dalam bentuk racun PB. Nah, PB ini ada di mana-mana. Jadi keracunan PB sudah merupakan hal yang biasa. Saudara tahu, saya hanya baca dari media massa, Jakarta dianggap sebagai kota yang paling polutan di dunia, nomor 1. Kenapa? Karena banyaknya bahan bakar minyak yang dibakar untuk kendaraan di sana. Maka beralihlah sekarang menggunakan bahan bakar listrik. Namun saya juga tidak tahu apakah diterima oleh masyarakat atau tidak. Nyatanya di media sosial sekarang justru Eropa sama negara Asia seperti Jepang dan Korea itu malah berbondong-bondong menjual mobil listriknya karena khawatir terjadi itu tadi kebakaran kalau salah itu. Sehingga orang menggunakan mobil listrik juga berpikir 2 kali juga karena terjadi efek samping dalam bentuk sering terjadi petaka begitu penggunaan mobil listrik ini. Sampai sekarang sih di Indonesia masih belum karena masih baru, tapi kalau di mana itu saya baca di Jepang sama di Korea itu sudah orang berpikir untuk menggunakan mobil listrik karena terjadinya kasus-kasus kebakaran itu. Ya, saya belum tahu persis, supaya jangan ikut di dalamnya. Tapi yang jelas penggunaan BBM salah satunya pemicu terbentuknya keracunan PB. Di samping PB logam berat itu bukan PB saja, tapi kadmium, silikon dan sebagainya banyak yang digunakan untuk keperluan industri. Ya. Nah, obat-obat yang bekerja mengikat mencelating agent ini itu biasanya mengikat ion-ion tertentu, ion-ion logam tadi untuk dibawa ke ginjal, di ginjal difiltrasikan. Nah, ini sebagai respon obat. Jadi cara kerja obat yang berbeda lagi. Yang ketiga. Yang keempat, obat itu bekerja karena drug incorporation dengan seluler dalam sel, struktur dalam sel. Artinya begini, obat itu bekerja karena mengadakan ikatan dengan struktur misalnya dinding sel bakteri. Misalnya antibiotik mengikat dinding sel bakteri. Akibatnya bakteri tidak bisa membentuk dinding sel. Tidak punya dinding sel. Dinding sel fungsinya sebagai pelindung. Kalau dinding sel itu tidak terbentuk, maka ininya tidak terjadi tubuh
bakteri tidak terlindungi, maka bakteri mati. Ada juga antibiotika yang bekerja menghambat metabolisme protein. Itu sel protein. Antibiotika yang bekerja menghambat sintesis protein menyebabkan protein yang diperlukan oleh bakteri untuk tumbuh, untuk berkembang biak, atau untuk hidup, itu menjadi terganggu. Akibatnya bakterinya mati. Demikian juga ada antibiotika yang bekerja menghambat asam nukleat, DNA, RNA, sintesis DNA, RNA. Ini menyebabkan proses perkembangbiakan terganggu. Mati bakterinya. Jadi oleh demikian, ada beberapa obat secara umum mempunyai mekanisme yang berbeda. Nah, nanti akan dijelaskan tiap-tiap mekanisme kerja apakah melibatkan enzim. Nah, enzim tadi di sini ada enzim berkelewat. Ada enzim yang langsung lagi. Seperti misalnya obat antipiretik analgesik. Itu yang kelima misalnya. Itu bekerja menghambat sistem enzim langsung. Dia menghambat enzim siklooksigenase. Namanya. Sistem enzim. Siklooksigenase ini adalah suatu enzim yang berperan di dalam proses pembentukan prostaglandin. Prostaglandin merupakan hormon untuk sebagai mediator radang, mediator rasa nyeri. Kalau ini dihambat, maka prostaglandin tidak terbentuk, akibatnya rasa nyeri hilang. Nah, ini yang kelima, bisa jadi langsung dia bekerja dadat. Ini perlu ditambahkan lagi, yang bekerja menghambat enzim. Kok begini? Dan. Saya tambahkan lagi. Yang kelima, saya kok tidak bisa melihat ini. Enter. Yang kelima mana ini? Kok begini? Hilang ini nanti ini. Kok hilang? Enter. Loh, 5. Itu enzimatik proses saja ini. Jadi production saja nih. Enzim. Production. Ya. Jadi ada obat yang bekerja menghambat, masih banyak sebenarnya kalau kita bicarakan tentang mekanisme kerja obat.
yang menghambat ini. Oke. Control S. Oke. Baik. Oke. Jadi ada yang berikutnya masih banyak sebenarnya kalau kita bicarakan, tapi secara umum saja yang ada 5 macam mekanisme kerja obat yang menghambat produksi enzim. Seperti contoh misalnya tadi enzim siklooksigenase adalah suatu enzim yang dihasilkan oleh berbagai macam, terutama enzim kebanyakan dihasilkan oleh ribosom atas perintah daripada DNA ya, dari inti. Jadi enzim ini berperan di dalam proses pembentukan hormon tertentu. Ada diperlukan. Contohnya tadi saya katakan, contohnya adalah enzim siklooksigenase, suatu enzim yang berfungsi untuk membentuk prostaglandin dari berbagai macam asam dalam tubuh. Nah, prostaglandin ini merupakan suatu mediator nyeri, mediator radang, mediator untuk terjadinya peningkatan suhu tubuh, demam. Nah, kalau enzim ini dihambat, maka demam hilang, maka nyeri juga hilang, maka di samping itu pula terjadinya suatu di mana tubuh menjadi lebih ya tadi lebih stabil jadinya karena terjadinya pembentukan mediator radang yang berlebih akibat enzim tadi berlebihan. Ya, ini kalau enzim dihambat maka produksi mediator nyeri menjadi berkurang. Itu kira-kira. Jadi secara umum bisa dijelaskan berbagai mekanisme kerja obat sehingga menimbulkan drug response, sehingga menimbulkan respon obat. Oke, itu kira-kira. Baik, saya lanjutkan. Sekarang interaksi obat. Ini tambah dan. Interaksi obat ini dan kok gede ini. Ya. Bisa terlihat semua? Halo? Dan. Ini saja. Tuh, bisa. Oke. Oke, bisa terlihat? Halo? Halo? Bisa, oke. Kita bicarakan sekarang drug interaksi obat. Interaksi obat, 2 macam obat atau lebih. Apabila diberikan secara bersama-sama, itu akan terjadi interaksi. Kadang-kala kita bisa menerima obat, tubuh kita diobati karena sakit, itu menggunakan lebih dari 2 macam. Contohnya misalnya ada analgesik, ada demam, ada antibakteri, ada mungkin sesak napas. Kalau anggap contohnya misalnya kena penyakit flu, mungkin berbagai macam obat akan diterima. Nah, 2 macam obat terlebih yang diberikan bersamaan, ini sering terjadi interaksi. Interaksi, ada interaksi yang saling menguntungkan, yang kita kenal dengan nama sinergisme. Sinergisme adalah suatu interaksi 2 macam obat atau lebih yang diberikan bersama-sama, saling memperkuat. Itu kita kenal dengan namanya sinergisme. Apabila 2 macam obat atau lebih yang diberikan bersama-sama, efeknya menjadi saling memperlemah, disebut dengan antagonisme. Ya. Jadi sinergisme bisa bersifat aditif, bisa bersifat potensiatif. Sinergisme yang bersifat aditif artinya efek obat yang muncul merupakan jumlah dari masing-masing efek obat itu sendiri. Itu aditif. Aditif itu contohnya begini. Kita memberikan 2 macam obat A dan obat B bersama-sama. Obat A itu efeknya 1,
obat B efeknya 2. Maka yang dikatakan aditif itu adalah kalau obat A dan obat B dicampur bersama-sama, efeknya menjadi 3. Itu aditif. Jumlah daripada efek obat masing-masing. Contohnya misalnya begini. Contoh misalnya obat penisilin dan streptomycin digabung. Yang dulu dikenal dengan namanya penstrep, penisilin streptomycin. Penisilin digunakan untuk mengobati penyakit infeksi oleh kuman gram positif. Sedangkan streptomycin efektif untuk kuman gram negatif. Kalau dua-duanya digabung, itu mempunyai efek untuk kuman gram positif dan gram negatif. Jadi efeknya untuk kuman gram positif dan untuk gram negatif. Nah, ini merupakan jumlah dari masing-masing efek obat itu. Namun beberapa antibiotik itu antagonisme, nanti akan dijelaskan lebih panjang. Ya. Yang berikutnya adalah apa itu potensiatif? Potensiatif apabila efek obat itu muncul lebih dari jumlah masing-masing efek obat. Lebih dari 3 tadi. Obat A efeknya 1, obat B efeknya 2. Kalau dicampur lebih dari 3. Itu disebut dengan potensiatif. Contoh ada namanya, wah di sini tidak ada nih, sulfa, nanti akan jelaskan di dalam antibiotik, sulfa dengan trimetoprim namanya, trimetoprim. Sulfonamid dengan trimetoprim. Itu kalau dikombinasi, sulfa itu toksik. Sulfa itu toksik, dia efektif untuk kuman gram positif dan bersifat hanya menghambat, bakteriostatik namanya. Dia hanya bersifat bakteriostatik, menghambat. Sulfa itu sulfonamid sulfa. Kalau trimetoprim sama, juga bersifat bakteriostatik, dia hanya efektif untuk kuman gram positif saja. Dan tidak toksik. Yang toksik tadi sulfonamid. Nah, apabila sulfa dengan sulfonamid dan trimetoprim dicampur penggunanya, maka efeknya bukan lagi bakteriostatik, tapi bakteriosid, membunuh kuman. Bakteriosid dia efeknya. Di samping bakteriosid, dia juga mempunyai efek tidak toksik lagi. Tidak setoksik kalau dipakai sendiri-sendiri. Kalau dipakai sendiri, fosfolipid toksik. Tapi kalau dikombinasi, efek toksiknya berkurang. Kenapa? Karena dosisnya memang jauh berkurang dari jumlahnya, penggunaannya. Di samping memang efek dosisnya berkurang. Jadi ada beberapa keuntungan lebih yang diperoleh kalau 2 macam obat atau lebih yang dikombinasi. Ini yang baru diketahui adalah antibakterial, itu bisa terjadi potensiatif. Nah, untuk antagonisme yang lain akan dibicarakan di interaksi obat di semester 4 nanti. Lebih banyak dibahas tentang bagaimana antagonisme 2 macam obat atau lebih yang diberikan bersama-sama dapat menyebabkan efeknya makin menurun, tidak boleh dikombinasi. Itu ada nanti di dalam mata kuliah interaksi obat. Oke, tidak perlu dijelaskan, nanti aja. Sekarang saya lanjutkan ke dosis obat. Dosis obat adalah ukuran atau takaran obat yang diberikan pada setiap individu, sehingga mampu melewati ambang aktivitas, namun tidak melampaui ambang toksisitas. Itu namanya dosis. Dosis adalah ukuran atau takaran obat yang diberikan pada setiap individu, mampu melewati ambang aktivitas, tetapi tidak melampaui ambang toksisitas. Tidak toksik. Itu namanya dosis. Ya. Jadi kalau saudara memberikan obat, itu dosisnya berapa? Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan.
untuk menghitung dosis. Di antaranya adalah berat badan, umur, spesies, anjing kucing akan berbeda, seks, jenis kelamin, terutama untuk obat-obat hormon, jenis kelamin, kemudian time of administration, misal contohnya pada perut kosong maupun pada habis makan, sesudah makan itu akan berbeda mestinya. Karena kalau sudah makan itu banyak obat akan tidak diabsorpsi. Yang keenam itu keadaan patologi daripada tubuh. Misalnya ada gangguan hepar, gangguan ginjal, ini perlu pertimbangan dosis. Ya, karena akan terganggu. Yang berikutnya adalah genetik faktor. Faktor genetik. Faktor genetik ini biasanya gangguan dalam enzim tertentu yang dihasilkan. Biasanya ini terjadi pada apa? Pada kelompok masyarakat yang biasanya kulit hitam sama kulit putih berbeda ini. Ada suatu faktor genetik yang menentukan. Kemudian ada yang lain faktor toleran. Toleran itu suatu keadaan di mana efek obat makin lama makin menurun. Sehingga untuk mendapatkan efek yang sama pada dosis yang pertama kali tadi, itu diperlukan dosis yang makin tinggi. Ini toleran. Atau ya toleran. Suatu keadaan di mana efek obat makin lama makin menurun. Sehingga untuk mendapatkan efek yang sama, pada saat obat tersebut pertama kali diberikan, maka diperlukan dosis yang makin lama makin besar. Itu toleran yang terjadi jangka panjang. Toleran terjadi jangka panjang. Kalau misalnya toleran itu keadaan di mana obat itu makin lama makin menurun, terjadi dalam jangka pendek, artinya makin lama obat tersebut efeknya makin menurun dan terjadi jangka pendek. Itu disebut dengan takipilaksis. Kalau toleran itu terjadi dalam jangka panjang, sedangkan takipilaksis terjadi dalam jangka pendek. Contoh misalnya nanti dalam praktikum akan dijelaskan pemberian adrenalin. Adrenalin kalau diberikan tekanan darah naik, kelihatan dan jantung terlihat naik. Begitu obat tersebut di metabolisme, maka efeknya menurun. Kemudian kita rangsang dengan dosis yang sama dengan dosis yang pertama, maka peningkatan dosis itu, peningkatan efek itu terjadi rendah, tidak sama dengan efek yang pertama, dengan dosis yang sama. Untuk mendapatkan efek yang sama diperlukan dosis yang besar, lebih besar daripada dosis yang pertama. Nah, ini terjadi jangka pendek, waktu-waktu tertentu. Waktu turunnya efek obat, diberikan dosis yang sama, efeknya tidak mencapai dosis yang seperti efek dosis yang pertama kali. Oke, itu takipilaksis. Tapi kalau toleran terjadi jangka panjang. Ya. Oke, ini istilah dosis obat dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dosis obat. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ini belum terlihat. Halo? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Prof. Belum. Jelas apa tidak jelas? Aku khawatir kamu ngantuk semua ini. Bentar. Oke. Ctrl S. Oke. Toksisitas obat. Drug toxicity. Secara umum aja kita bahas, karena sekarang berbicara tentang farmakologi umum. Toksisitas obat bisa terjadi karena
wrong in drug administration, salah cara memberikan obat. Bisa terjadi efek toksik. Tadi kemarin sudah dibahas. Misalnya memberikan tetrasiklin yang diberikan intravena, yang diberikan mestinya intramuskuler, tetapi mengenai vena, masuk ke dalam vena. Apa yang terjadi? Tetrasiklin yang mempunyai efek, tetrasiklin yang diberikan secara intravena atau masuk dalam vena, itu akan mengikat ion kalsium di dalam darah, kalsium darah. Akibatnya terjadi suatu hipokalsemia, maka timbul gejala kompulsi, kejang-kejang. Timbul gejala kompulsi. Demikian juga penisilin. Penisilin yang mestinya diberikan intramuskuler, dia masuk ke dalam intravena. Apa yang terjadi? Penisilin adalah bahan yang tidak larut masuk ke dalam vena, dia bisa menyebabkan penyumbatan vena, trombus pada vena. Trombus pada vena itu misalnya pada pembuluh darah jantung, ya, namanya koronet. Kalau pembuluh darah susunan saraf pusat, SSV, mungkin terjadi stroke, bisa jadi, ya, karena terjadi presipitasi penyumbatan, karena bahan ini tidak larut, disuntikan kena vena, masuk vena. Demikian juga efek toksik obat bisa terjadi karena efek obat berlebih, to remind of drug effect, efek obat yang berlebih. Efek obat berlebih bisa terjadi karena dosis overdosis, atau dosis berlebih atau overdosis, atau bisa terjadi karena kerusakan organ. Kerusakan organ ini bisa terjadi kerusakan ginjal, kerusakan liver, dan sebagainya, sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada proses metabolisme maupun ekskresi. Sehingga kalau dosis diulang pada berikutnya akan terjadi peningkatan efek yang berlebih. Demikian juga malnutrition atau mungkin karena kekurangan gizi. Ini perlu dipertimbangkan pemberian obat. Genetik faktor pasti tadi sudah dijelaskan. Ada interaksi, memang ada mungkin yang dikatakan potensiatif maupun aditif, itu sinergisme, sehingga menimbulkan efek yang berlebih. Ini perlu dipertimbangkan kalau memberikan dua macam obat atau lebih secara bersama-sama. Kemudian faktor hipersensitif, alergi. Alergi terhadap obat ini bisa terjadi karena mungkin bentuk dermatitis, asma, shock anafilaktik, gangguan pada liver dan ginjal, gangguan pada bone marrow, sistem tulang, yang menyebabkan terjadinya kekurangan sel-sel darah. Jadi yang jelas faktor alergi, faktor hipersensitif menentukan tingkat terjadinya efek toksik obat. Itu ya. Ada blood scarsia, ada kerusakan sel darah, ada dalam bentuk leukopenia, aplastik anemia, hemolytic anemia, dan trombositopenia. Ini ada di sini. Kemudian bentuk liver dan gangguan teratogenik efek. Teratogenik efek artinya efek yang muncul dapat merusak perkembangan janin dalam kandungan. Itu teratogenik efek. Karena obat-obat tersebut dapat menembus barrier plasenta, misalnya begitu. Sehingga dapat menimbulkan terjadinya efek toksik pada janin yang dikandung banyak. Sehingga anak dilahirkan itu menjadi cacat. Ya, bisa jadi. Ya. Contohnya tetrasiklin, antibiotik banyak sekali. Itu obat-obat yang bersifat teratogenik. Ya. Oke, ini saya rasa. Kemudian berikutnya riset drug. Riset drug nggak perlu ini nanti kalau saudara penelitian saja, uji preklinik, uji klinik, dan sebagainya. Akan dibaca sendiri aja. Oke, saya rasa ini sampai di sini. Sampai di sini saya rasa sudah diberikan kuliah secara umum mengenai farmako. Masih ada waktu ya? Halo? Masih, Prof. Masih ada waktu. Ntar kalau masih ada waktu. Kalau masih ada waktu,
Saya bukakan dulu ini dan datar. Praktikum mungkin dan di mana ini? Bisa di-share dulu ya. Aceh. Hei. Oh, wow. Oke, ini. Di mana share-nya ini? Dan. Duh. Loh, mau nge-share ini. Mau share apa? Contoh praktikum ini. Praktikum ini. Nge-share ini. Udah itu kan tinggal share. Ya, Zoom-nya dibuka dulu toh. Zoom-nya ini. Share. Share mana? Share. Makanya nggak muncul. Loh. Oh, ini. Mana saya itu? Sing mana? Ini. Yang tadi berarti dah. Wis. Oke. Oke, kamu lihat sudah? Halo? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah ya. Oke, ntar sih. Sudah. Di sini ada tertulis kelebihan dan kekurangan aplikasi. Ini oral, kalau diberikan oral mudah lakukan, proses pembelajaran cepat, digunakan untuk penelitian sendiri, pakai bisa. Di samping umum, mudah, dan murah. Tidak perlu kekurangannya, memang ini apabila cara memasukkan sonde keliru, pada absorpsinya berjalan agak lambat. Ya oke, data dulu. Nah ini cara memberikan obat peroral. Ya, peroral cara ini pada tikus ini. Ya, pada tikus. Cara megang tikus, mencit mungkin akan diberikan besok. Ya, ini nanti menggunakan sonde untuk peroral. Jadi sondenya akan, tapi saudara latihan dulu memberikan obat secara peroral. Kemudian ini yang secara suntikan subkutan pada mencit, pada pada kelinci, ini pada kelinci suntikan. Ini pada mencit juga subkutan diambil tengkuknya ya. Tengkuknya di bawah kulit. Ini kulit di belakang. Ini kulit dari depan kepala ya. Itu saya rasa nanti besok akan jelaskan. Kemudian ini subkutan. Kemudian ini intradermal. Pada jarang menggunakan, bisa juga untuk penelitian intradermal. Bedanya intradermal dengan subkutan, kalau intradermal itu harus dibersihkan dulu kulitnya, di dalam kulit ini untuk biasanya banyak digunakan untuk uji tuberkulosis, uji alergi. Ini intradermal untuk alergi. Jadi intradermal dibersihkan dulu, terus suntikan, hitung ketebalan setelah suntikan. Ketebalan setelah suntikan. Ya. Ini intradermal. Intradermal ini jarang untuk pengobatan, tapi lebih pada uji tuberkulosis sama uji reaksi hipersensitif, biasanya begitu. Ya, oke. Terus ini intramuskuler, pada mencit tikus, pada bisa juga di sini, bisa di di bagian muskulusnya ini, di bagian belakang ini, muskulus gluteusnya juga bisa di sini ya, intramuskuler. Kemudian ini pada kelinci boleh di sini, intramuskuler di paha ya. Bisa di paha juga, bisa di bisa di pantat. Di bagian pantat sini juga bisa intramuskuler ya. Pada dorsal lumbar, pada femoris ya, pada ya seperti guaditus femoris juga muskulusnya ini bisa dikerjakan di sini, oke.
yaitu pada daerah juga pada bagian apa namanya ini, pada bagian di atas paha, pinggul, ya. Oke, terus ini intraperitoneal. Intraperitoneal ini kepala intraperitoneal disuntikkan di sini. Ya, nanti besok dicobakan dulu. Coba kalau udah bisa baru di bagaimana antara intravena antara intramuskuler dengan intraperitoneal, bagaimana lebih cepat efeknya, onset dan durationnya dihitung. Kemudian ini pada kelinci intravena. Pada kelinci intravena ya dibuat seperti ini dari vena auricularis, ya. Pada kelinci kelihatan nih venanya ini. Kelihatan, bisa dilihat ya. Intravena ini bisa ini subkutan ini. Oke, subkutan. Tapi lihat venanya mungkin di sana ada kelihatan. Kemudian ini pada ayam. Intramuskular di daerah dada. Dada dengan spet otomatis. Ini subkutan di daerah kepala, ya, atau di bawah leher juga bisa. Yang penting pada kulit yang mudah apa namanya mudah bergerak, kita ambil dari sisi subkutan, ya. Ini intramuskuler bisa dibalik begini pada paha ini, ya, intramuskuler pada unggas, pada ayam. Ini intravena, vena ischiadica. Nanti dilihat, nanti coba lihat dia venanya seperti ini venanya. Setelah diambil darahnya, ini vena keluar nih dari sini panahnya, ya. Bisa dilihat dari venanya, vena ischiadicus, intravena pada ayam. Ini kalau ini tetes mata, oke, tetes mata lokal, tetes mata. Kalau ini kita melihat venanya ini, ya, melihat venanya. Melihat venanya di sini, lihat vena bisa. Oke. Kemudian yang lainnya saya rasa ada lagi. Oke, ini sama tadi pada oral, pada tikus, pada pencit menggunakan sonde. Ini juga subkutan pada kelinci. Oke, ini di depan pada kelinci, ini juga begitu subkutan di bawah kulit. Kemudian ini intradermal itu untuk biasanya intradermal ini lebih kepada apa? Untuk pengujian, untuk anti alergi dan sebagainya. Kemudian, oke, sampai di sini saya rasa. Nanti besok akan dikerjakan praktikumnya, ya, gitu ya. Oke. Oke, saya rasa begitu. Ada pertanyaan? Ini sekarang tinggal, halo, ada pertanyaan? Belum ada, Prof. Belum. Saya izin bertanya, Prof. Siapa kamu? Saya Jessica Natania, Jessica Natania, kelas apa? kelas B. B. Saya izin bertanya, untuk kelompok besok itu pembagiannya bagaimana ya, Prof? Apakah dari masing-masing komting membagi sendiri atau Ya, dari profesor? Ya, komtingnya yang bagi 4 kelompok gitu, ya. Jadi Sudah, Prof. kelas dibagi 4 kelompok. Nanti masuknya yang pertama itu kelompok pertama itu kelas A sama separuh B, kan gitu. Praktikum dulu, nanti pengamatannya di luar gitu. Setelah itu separuh kelas B dan kelas C masuk 6 kelompok tadinya, 6 kelompok gitu, ya. Dibagi sesuai nomor urutnya aja biar gampang. Nanti tugasnya biar sama gitu per kelompok gitu, ya. Gimana? Jelas kira-kira? Iya, Prof. Karena kalau dari kelas A sendiri 48 dan setengah kelas B itu 24, jadi totalnya 72 anak. Ya, apa boleh buat? Karena kalau nggak begitu susah jadinya. Bingung saya jadinya makanya.
membaginya ya. Udah gitu aja caranya. Kalau enggak susah nanti ya. Jadi 12-an jadinya. 12 orang. Per kelompok 12 orang. Halo, Iya, Prof. gitu ya. Ya enggak masalah. Jadi kelompok 12 orang, ada yang 12 orang, ya benar. Ada yang 13 mungkin yang kelas A ya. Nggih, Prof. Satu yang 13 ya enggak masalah. Nanti dilihat aja kalau usahakan nyari tempat duduk aja nanti ya. Cari kalau enggak ada ya cari tempat duduk di luar gimana ngelihatnya biar jangan berdiri begitu ya. Apalagi? Untuk jamnya sama kayak seperti kemarin ya, Prof. 1,5 jam, 1,5 jam. Ya, seperti itu. Yang mudah-mudahan cukup waktunya. Kalau enggak, makanya nanti pengamatannya bisa di luar saja setelah dikerjakan. Keluar nanti pengamatannya ya. Untuk mengamati masa. Jadi kan akan dikasih obat. Setelah saudara bisa menyuntikkan, baik mulai peroral, subkutan, intramuskuler, tetes mata, atau yang mana perhenalasi sudah bisa, itu kan menggunakan Aquades sebagai obatnya. Nanti pada saat berikutnya setelah bisa, saudara menyuntikkan dengan obat tidur. Nah, hitung onsetnya berapa lama, ya, durationnya berapa lama. Jadi onsetnya mulai obat diberikan sampai munculnya tidur, itu menit, berapa menit. Yang diberikan per oral dengan diberikan dengan suntikan pasti berbeda. Nah, itu nanti dibahas. Kenapa berbeda? Gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Nah, udah, kalau gitu ntar sih ya. Nah. Bentar, kamu habis ini absen ya? Ini berapa orang yang hadir ini? Ada pertanyaan lagi? Permisi dok, mau tanya. Apa? Ya. Jadi, beda dari obat subkutan sama intradermal itu kalau pas aplikasinya tuh gimana ya dok? Subkutan dengan intradermal. Kalau aplikasinya gini, kalau subkutan itu umumnya diberikan pada obat-obat tidak tertentu, umumnya kebanyakan yang pengganti intramuskular dia subkutan sama. Kalau intradermal, jadi penggunaan subkutan ini bisa untuk obat infeksi, bisa juga untuk obat infus, juga bisa digunakan untuk obat-obat yang memang harus diberikan subkutan supaya penyerapannya tidak terganggu oleh darah gitu. Gitu. Kemudian kalau intradermal itu lebih kepada penggunaan untuk tujuan uji tuberkulosis misalnya. Bagaimana nanti kalau di intradermal terhadap alerginya, pembentukan ketebalan daripada yang terbentuk oleh antigen. Yang ini tolong absennya apa nih? Kelompok A, kelas A absen dulu sekalian ya. Kalau misalnya untuk uji alergi, nah misalnya kamu alergi obat, itu disuntikan intradermal dulu, ya. Jadi intradermal. Absen A dulu, kelas A absen sambil ngomong-ngomong. Jadi kalau untuk metode alergi, misalnya saudara disuntik antibiotik, sebelum disuntik khawatir ini alergi, kalau sudah alergi disuntik intravena misalnya, ini berbahaya. Maka diuji dulu dengan intradermal. Seberapa responnya ke ketebalan yang muncul akibat disuntikkan obat itu. Apakah obat ini diteruskan apa tidak? Diberikan. Kalau alergi ya jangan diberikan. Itu intradermal itu bukan untuk tujuan pengobatan, tapi tujuan untuk uji alergi atau uji reaksi antigen antibodi untuk mendekat tuberkulosis dan sebagainya. Gitu ya. Apalagi? Halo? Sudah Prof, baik terima kasih. Ya makasih. Ini, ayo, yang mana ini? Absen dulu, yang tidak bisa ngomong. Nomornya berapa? Misi Prof, saya nomor 10 atas nama Naomi Zafira, Prof.
Nova ini. Nomi. Nomor 10. Nomi nomor pira, Nomi nomor 7. Sekarang nomor 7, iya. Nah, wes. Terima kasih. Apa lagi? Kita juga nggak bisa, Prof. Nomor 6. Nomor 6 siapa? Nova, Prof. Nova. Ya, makasih, Eh. Prof. Ya wes, Nova. Siapa lagi? Atas nama Tia, Prof. Luptia. Iya, nomor 2. Permisi, Prof. Ah, Muhammad Rais Adib, Prof. Adib. Oke. Siapa lagi? Udah semua. Oke, thank you. Sekarang nomor kelas B. Oke. That's it. Ini. Wis. Wis, masuk. Ayo, absen. Udah. Tidak bisa nanti sini ngomong. Nanti ojo ditutup tak mau absen. Hmm. Ayo, sudah belum? Permisi, Prof. Atas Oh. nama Bintang Hutaki, Prof. Nomor piro nomormu? Nomor 2 sekarang, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Ya, siapa? Tadi ada cuma 91, paling banyak ya. Paling. Nadia, nomor Siapa? 4. Atas nama Nadia nomor 4. Nadia. Nah. Oke. Sudah, ini semua yang ini 5 ada hadir ya? Dua ada? Oh, udah. Kansa tadi ada Kansa. Kansa tadi ada. Ini siapa lagi nih? Nail anak dia. Nail ada Naila. Sama Raditya. Mohon maaf, Prof izin menjawab. Naila sama Raditya kebetulan jadi panitia PKKMB. Tapi tadi setahu saya ikut Zoom. Oh, tapi tidak ada sekarang. Ya sudah. Wes, cukup ya. Wes, saya rasa begitu. Thank you very much for your attention and see you ya. Sampai besok ketemu ya. Jam 1 ya. Jam 13. Oke. Dadah. Makasih, Prof. Oke.